Setelah 2 malam yang lalu, mungkin sebagian kita melaksanakan salah satu syiar di bulan Sya'ban, yaitu nisfu Syawal. Allahu Akbar, salah ya, Sya'ban Pak Haji. Ini kayaknya udah pingin banget Ramadan apa gimana, tahu-tahu Syawal aja gitu ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Habis Ramadan bulan apa Pak? Syawal. Jangan balik lagi ya ke Sya'ban, mundur lagi berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala khairin nabiyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad addal amanah wa ballagha risalah wa nasuhal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Ayyuhal ikhwah, hadratil mukarramin, yang sama-sama saya hormati dan muliakan seluruh jamaah yang hadir, jamaah Masjid Ar-Rahimun, juga khususnya kepada para pengurus dan ketua DKM kita, Ustadz Muhammad Iqbal SPD. Mudah-mudahan seluruh hadirin yang hadir di malam hari ini dengan berangkat dari nawaitu, niat kita lurus untuk menuntut ilmu, mudah-mudahan ini menjadi pembuka keberkahan di bulan Sya'ban ini. Amin. Kita tidak tahu amalan mana di antara amalan-amalan kita di dunia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan bapak-bapak duduk di majelis ilmu ini, Allah catat sebagai orang-orang yang mencintai ilmu. Orang kalau sudah mencintai ilmu, berarti dia mencintai Robnya, yaitu Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam teriringkan rindu semoga tersampaikan kepada Habibana wa Nabiyina alaihi salatu wassalam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas segala perjuangan beliau, alhamdulillah hari ini Rasulullah menjadi satu-satunya uswah, teladan yang baik, contoh perilaku, perkataannya yang baik, sikapnya yang baik, hatinya yang bersih. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh pribadi Rasulullah. Amin. Ikhwatil kiram, jamaah yang berbahagia, kenapa malam ini temanya cukup spesial ya Pak? Karena memang malam ini kita sudah memasuki hampir di penghujung bulan Sya'ban. Hampir ya Pak. Setelah 2 malam yang lalu, mungkin sebagian kita melaksanakan salah satu syiar di bulan Sya'ban, yaitu nisfu Syawal. Allahu Akbar, salah ya, Sya'ban Pak Haji. Ini kayaknya udah pingin banget Ramadan apa gimana, tahu-tahu Syawal aja gitu ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Habis Ramadan bulan apa Pak? Syawal. Jangan balik lagi ya ke Sya'ban, mundur lagi berarti. Kalender Hijriyah yang menjadi ukuran atau standarisasi umat Islam, orang beriman adalah kalender Hijriyah memiliki 12 bulan. Betul ya Pak? Bulan Sya'ban memasuki urutan keberapa? Ada yang tahu di sini mungkin jamaah sekalian? Bulan Sya'ban itu kira-kira bulan yang keberapa ya? Kalau saya biasanya pakai lagu Pak, cara menghafalnya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil
akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Biasa pakai lagu Pak, biar cepat hafal. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Januari, Februari, Maret, April sudah tahu semua. Tinggal bulan Hijriah kita wajib hukumnya mengetahui. Ya. Oke, kita sepakati Sya'ban adalah bulan ke-8. Ternyata secara tidak langsung bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan pertengahan jamaah sekalian. Bulan pertengahan antara Rajab dan Ramadan. Makanya kenapa di bulan Sya'ban ini banyak sekali orang-orang yang tidak tahu akan keutamaan pahala beribadah dan beramal di bulan Sya'ban. Dianggapnya biasa aja, seperti bulan-bulan Hijriah yang lain. Ternyata kalau kita lebih dalam lagi kita cari, kita kaji, kita teliti, ternyata di bulan Sya'ban ini ada satu malam di mana malam tersebut Allah khususkan. Satu malam Allah khususkan seluruh amalan manusia Allah perhitungkan. Allah ganti dengan catatan yang baru. Di malam keberapa jamaah sekalian? Pertengahan, yaitu di malam nisfu Sya'ban. Makanya kenapa sebagian masyarakat kita di luar sana kemarin ya Ar-Rahimun, alhamdulillah Pak Ustadz melaksanakan ya di masjid kami juga di Al-Falatah, Perumahan Permata Muktiwari Residen, melaksanakan juga kegiatan nisfu Sya'ban. Sebagian masyarakat kita menginginkan bahwa di malam nisfu Sya'ban itu seluruh catatan amalnya itu diganti dengan catatan yang baru. Mungkin dulu kita sering banyak sekali selalu berbuat maksiat, dusta, berbohong, dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, dan di malam nisfu Sya'ban tersebut Allah ganti dengan catatan yang baru, dan mulai catatan di malam nisfu Sya'ban itu Allah hitung kembali dosa-dosa kita. Subhanallah. Rasulullah SAW memiliki kebiasaan di bulan Sya'ban. Kebiasaan beliau apa jamaah sekalian? Berpuasa. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh istri Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis beliau, bahwasanya sesungguhnya aku tidak pernah menjumpai Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah menemukan beliau berpuasa sunnah dengan jumlah yang banyak kecuali di bulan Sya'ban. Bahkan di dalam riwayat yang lain, hadis riwayat At-Tirmidzi, disebutkan Rasulullah memiliki kebiasaan selesai berpuasa Sya'ban, puasa sunnah, beliau melanjutkannya dengan puasa Ramadan. Kalau kita jangan sampai terbalik Pak, Sya'ban puasa, Ramadan istirahat dulu nih, lanjut lagi Syawal. Ini ceritanya yang wajib mana, yang sunnah yang mana, kok jadi kebalik ya? Kepribadian kalau kata orang Jawa. Yang sunnah kalau kita kuat kita laksanakan, dilanjut dengan puasa wajib yaitu di bulan Ramadan. Salah satu keutamaan dan fadilah di bulan Sya'ban yang lain adalah di mana Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban menurunkan berbagai macam ampunan-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita berbuka puasa di pertengahan bulan Sya'ban di siang hari, kemudian kita perbanyak zikir, perbanyak mengaji, kemudian berbuka puasa, kita masih senantiasa ingat kepada Allah, ya, maka dosa-dosa kecil kita, kesalahan-kesalahan kecil kita, insya Allah Allah gugurkan satu persatu. Ini salah satu keutamaan paling besar di bulan Sya'ban, Allah gugurkan puasa di pertengahan bulan Sya'ban itu sendiri. Ya, itulah sedikit jamaah sekalian kemuliaan daripada bulan Sya'ban, yang menjadi bulan yang seringkali dilupakan oleh manusia. Kenapa? Karena dianggap biasa aja dan tidak memiliki fadilah atau keutamaan. Ternyata Rasulullah SAW sendiri pun melaksanakan banyak sekali
amalan kemudian kebaikan di dalam bulan Sya'ban yang menjadi tabungan pahala di bulan Ramadan. Jadi estafet melanjutkan seperti itu. Ikhwatil kiram, jamaah yang berbahagia. Sekarang kalau kalender Masehi di tanggal berapa Pak? 20? Sekarang berapa Pak? 19 ya. Kalau melihat di kalender pemerintah awal daripada Ramadan ya Pak ya, itu kurang lebih antara 1 atau 2. Tapi kita masih menunggu ya, menunggu hilal dan ru'yat daripada pemerintah nanti apakah di malam 2, malam 1-nya atau di malam 2-nya. Tetapi yang membuat kita bahagia adalah tidak menunggu waktu lama, betul ya? Kurang lebih kalau kita hitung dari tanggal 19 sampai tanggal 2 April nanti, kurang lebih 2 pekan lagi ya Pak. 2 pekan ke depan, tamu Allah yang paling agung di antara 12 bulan, Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, akan datang menjumpai kita. Akan datang kepada orang-orang yang cinta dan rindu dengan puasa. Ramadan akan datang kepada orang-orang yang mencintai infak sedekah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan datang kepada orang-orang yang memiliki hati yang bersih, ikhlas melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Kalau hari ini kita masih merasa berat, merasa terpaksa, beban bahwa di bulan Ramadan itu kita diwajibkan puasa, diwajibkan mengaji, ya tadarus khataman Quran, diwajibkan untuk beramal soleh, maka Ramadan itu tidak akan menjadi ruh bagi kita, betul ya? Sehingga apa? Hanya menjadi beban dan keterpaksaan saja kita di dalam melaksanakan kegiatan dan ibadah di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan ini adalah panggilan. Bukan sembarang orang bisa melaksanakan amalan di bulan Ramadan. Hanya orang-orang pilihan saja yang Allah khususkan ketika menjumpai bulan Ramadan, mereka bergembira, mereka senang, mereka bahagia. Karena tamu Allah yang paling agung di antara 12 bulan Ramadan telah datang. Ikhwatil kiram yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita sebagai umatnya. Sebentar lagi insya Allah, qad ja'akum syahrul Ramadan wa syahrul mubarak yuftahu fihi abwabul jannah. Ya, jadi watafridullahu alaikum siyamahu wa yuftahu fihi abwabul jannah wa tughallu fihi syayatin. Telah datang atau akan datang kepada kalian satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dan memberikan keberkahan di bulan tersebut. Di dalamnya wa tufradullahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan puasa di dalamnya. Wa yuftahu fihi abwabul jannah. Ternyata di bulan Ramadan juga Allah membuka pintu surga seluas-luasnya. Pintu surga Jannatul Naim dibuka, Jannatul Firdaus dibuka, Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa dibuka, dan pintu-pintu surga yang lain Allah buka. Untuk siapa? Orang-orang yang mencintai amal soleh di bulan Ramadan. Wa tughallu fihi syayatin. Tetapi Allah juga tidak lupa untuk menutup rapat-rapat pintu neraka dan membelenggu atau mengistirahatkan sementara syaitan wala'natullah alaihi, para iblis dari segala bentuk godaan dan tipu muslihat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah istirahatkan sementara waktu selama di bulan Ramadan. Dan secara khusus juga Allah Subhanahu wa taala melalui hambanya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bahwa di bulan Ramadan tersebut juga, Ramadan itu diberi atau dibagi oleh Allah menjadi 3 fase atau 3 musim, di mana setiap fase atau setiap musim itu memiliki nilai-nilai pahala yang berbeda. Apa saja itu? Yang pertama, awwaluhu rahmah. Makanya kenapa jamaah sekalian, 10 hari pertama di bulan Ramadan itu jangan heran dan tidak boleh kaget ketika melihat
masjid-masjid, musola-musola di berbagai daerah. Masya Allah. Bahkan mohon maaf, sampai kadang imam juga yang harusnya di depan mimbar, ya, ini saking penuhnya Pak di beberapa masjid, sampai dia harus merasakan kepanasan, kegerahan karena soft yang sudah dibagi, sudah merapatkan soft, di istilah itu dipadetin Pak, dipadetin. Karena alhamdulillah sekarang sudah ini ya, tidak terlalu ketat ya Pak ya, sudah bisa dibuka soft untuk berjamaah. Sehingga di beberapa masjid itu sekarang sudah dipasang soft barisan, bahkan di satu lantai ini yang saya lihat bisa nyampe 2 orang Pak, 2 orang dewasa ya, satu ukuran granit ini. Jadi di sini nomor 1, 2, 3 dipasang nomor urut begitu. Sepertinya ingin memeriahkan bulan Ramadan dengan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah dan ramai begitu. Mudah-mudahan 10 hari pertama di bulan Ramadan nanti tidak, maksudnya penuh abadi gitu ya, penuh konsisten, bukan penuh ingin ikut-ikutan ramai. Tuh Masjid Ar-Rahimun ramai banget, ya ikutan nih sholat ya ikut. Masuk ke 10 hari kedua, wa ausatuhu maghfirah. Bulan kedua, 10 hari kedua kata Allah adalah pintu ampunan Allah buka kepada hamba-hamba Allah di bulan Ramadan. 10 hari pertama ngelihat penuh nih, wah kayaknya nikmat nih sholat di Ar-Rahimun. Masuk hari ke-11, hari ke-12 kok ngelihat berkurang ya softnya ya, sepertinya udah pada mulai ini ya, mulai berpencar. Jadi sekarang Pak, maaf, sajadah sudah mulai terpisah-pisah Pak. Di masjid ada sajadah, di rumah ada sajadah, di balai ada sajadah. Itu digunakan untuk persiapan apabila nanti di malam ke-11, malam ke-16, malam ke-20 sudah mulai sepi. Ya, udah jadi persiapan sholat sendiri nih. Kalau nanti jamaah sudah mulai berkurang. Apalagi masjid yang melaksanakan jumlah rakaat 23 Pak, seperti masjid kami di Al-Falatah, perumahan PMR. Itu tahun lalu saya ingat betul, malam ke-13 sampai ke terakhir ya, malam ke-29 itu qadarullah sajadah mulai digulung Pak sama pengurus, disimpan di gudang. Kenapa? Ya mohon maaf, daripada dimainin sama bocah ya, istilahnya rusak gitu ya, kadang makanan gitu kan, anak-anak udah digulung aja. Akhirnya apa? Orang sholat tidak ada sajadah, akhirnya mikir wah kotor nih gitu kan, terus nggak nyaman, akhirnya di rumah sholatnya. Padahal tidak mengapa, sajadah udah bentangkan aja, dibuka aja selebar-lebarnya, barangkali ada yang mau ke masjid kan gitu. Itulah salah satu godaan iman seorang mukmin ketika memasuki hari-hari di bulan Ramadan itu penuh dengan kejenuhan, betul ya Pak? Penuh dengan rasa bosan. Padahal bulan Ramadan ini begitu dirindukan oleh umat Islam seluruh dunia, betul ya? Bahkan di berbagai negara-negara saat ini yang sedang konflik seperti ya, yang saat ini mungkin kita tahu Ukraina, Rusia, kemudian Palestina. Mohon maaf, Palestina sampai hari ini tidak dipublish atau tidak disorot oleh dunia. Kenapa? Karena dianggap udah selesai. Padahal apa Pak? Padahal sampai detik ini konflik itu tidak selesai-selesai, malah dialihkan kepada negara Rusia dan Ukraina Pak. Alhasil jumlah muslim di negara Palestina semakin berkurang. Dan Masjidil Aqsa, info terakhir yang saya dapat daripada media bahwa pintu utama Masjidil Aqsa dijaga ketat oleh tentara-tentara Israel, dan orang-orang atau pemuda tidak boleh sholat di Masjidil Aqsa. Yang boleh sholat tarawih bulan Ramadan nanti adalah orang-orang yang usianya di atas 50 tahun atau orang tua baru diperbolehkan masuk. Tahu sendiri Pak, kalau yang sholatnya adalah pemuda-pemuda yang kuat, yang sehat, dengan semangatnya ketika diganggu mereka sholat, diganggu oleh tentara, mereka akan melawan Pak, memperjuangkan agama mereka. Dan hari ini itulah bentuk daripada ujian keimanan saudara-saudara kita di Palestina. Mau sholat aja
diharuskan persyaratan usia umur. Kalau umurnya di bawah 50 tahun sholatnya di rumah. Kalau memaksa ke Masjidil Aqsa, pintu utamanya sudah ditutup aksesnya. Bahkan dijaga oleh tentara-tentara Israel. La'natullah alaih. Kalau Masjid Ar-Rahimun alhamdulillah ya Pak, tidak ada yang menjaga. Hanya malaikat dan Allah Subhanahu wa taala yang mengajak, mengundang siapa saja yang mau sholat di Ar-Rahimun, ayo merapat. Begitu ya Pak DKM ya. Wa akhiruhu atakum minan nar. 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah hari-hari di mana sakral, hari-hari di mana orang ketika mau melakukan dosa, ya, maka dia harus berpikir bahwa dengan dia melakukan dosa di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dosanya bisa lebih dibanding hari-hari pada umumnya. Pak Ustadz, kan katanya 10 hari terakhir Ramadan itu kita dibebaskan daripada pintu neraka, bahkan setan-setan dibelenggu Pak Ustadz. Tapi ada aja ya namanya godaan ya Pak Ustadz ya. Godaan nafsu, lapar, haus begitu. Maksudnya bagaimana ya? Kenapa setan dibelenggu tetapi ada aja orang yang buka puasa di siang hari? Ada aja. Kenapa? Ternyata yang dimaksud dengan belenggu-belenggu setan adalah belenggu godaan secara lahiriah. Lahiriah bagaimana? Lahiriah itu adalah godaan yang sifatnya kecenderungan manusia terhadap sesuatu yang enak begitu. Siang hari lagi puasa, lihat makanan enak. Setan tidak menggoda. Tapi yang berbicara dan yang merasakan adalah hawa nafsu manusia. Hawa nafsu manusia itu diikuti oleh dua, yaitu korin, jin muslim dan jin kafir. Kalau jin muslim, dia cenderung untuk menahan. Jadi ketika dia mau buka puasa, ditahan. Ingat, kamu sedang puasa. Nah, yang dimaksud dengan belenggu itu adalah jin-jin kafir yang Allah tutup aksesnya di dalam menggoda manusia. Ya. Tapi seringkali kita sebagai manusia tidak kuat dengan hawa nafsu yang datang dari diri kita sendiri. Ikhwatil kiram jamaah yang berbahagia, itulah fase-fase di mana Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu membagi fase-fase. Pertama, rahmat Allah selalu datang kepada hamba-hambanya di awal Ramadan. Di pertengahan Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya, dan di malam terakhir ya, 10 hari terakhir Allah membuka pintu-pintu kemudahan agar kita terhindar daripada maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatil kiram jamaah yang berbahagia, fadilat syahrul Ramadan ternyata salah satu yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Kenapa bulan Ramadan begitu dirindukan? Adalah karena adanya lebaran. Ya betul ya Pak. Puasa mah biasa aja mungkin ya. Puasa ya, Ramadan puasa. Malam Lailatul Qadar dirindukan? Ya dirindukan. Tetapi sepertinya kita lihat biasa saja masyarakat kita ya. Bahkan di 10 hari terakhir Ramadan dianjurkan oleh Nabi untuk beritikaf, berdiam diri, ibadah di dalam masjid. Ini itikaf warga kita, masyarakat kita, bukan itikaf di masjid Pak. Rata-rata itikafnya di dalam kabin mobil Pak. Alias persiapan untuk kembali ke kampung halaman. Padahal kalau kita sadar, kampung halaman kita itu di mana sih Pak? Iya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Mau kita pulang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sekalipun, kampung halaman sesungguhnya manusia, umat manusia adalah akhirat, dan itu kampung abadi Pak. Kalau hari ini kita masih mengorbankan 10 hari terakhir Ramadan untuk pulang kampung, alasannya tahun lalu kita tidak bisa pulang kampung karena persyaratan di jalan, tidak bisa sembarangan keluar masuk kota. Akhirnya di 10 hari terakhir Ramadan tahun ini kita merasa, wah pokoknya Ramadan tahun ini harus pulang kampung gitu, gimana pun caranya. Sampai-sampai Lailatul Qadar dilewatkan begitu saja. Belum tentu tahun depan kita bisa menjumpai Ramadan. Maka pesan Nabi SAW, jadikanlah 10 hari terakhir Ramadan sebagai hari penentuan amal kita. Apakah Ramadan kita diterima atau tidak.
ditentukan salah satunya dengan amalan-amalan di penghujung akhir bulan Ramadan. Begitu ya jamaah sekalian. Ikhwatil kiram jamaah yang berbahagia, selanjutnya bagaimana persiapan yang harus kita siapkan di dalam menghadapi bulan yang mulia ini. Apa aja yang harus kita persiapkan? Kalau persiapan belanja minyak goreng jangan ditanya Pak. Hari ini Pak, Tokma Pak, Family Mart, Alfamart, Indomaret, ketersediaannya zong. Bisa dicek Pak. Masya Allah. Bingung saya. Piye iki? Kalau kata orang Jawa, iki musibah. Musibah akhir zaman, kelangkaan minyak goreng untuk para ibu-ibu biasanya ya memasak takjil. Gorengan takjil dimasak pakai minyak goreng ya. Tapi kelangkaan ini membuat akhirnya orang malas untuk memberikan takjil. Minyak gorengnya aja mahal Pak. Akhirnya belilah. Beli pun sama. Hari ini kalau bapak-bapak bisa mengecek di luar, harga gorengan naik Pak. Mohon izin. Yang awalnya 1.000 menjadi 1.500, 1.500 jadi 2.000. Bahkan sekarang bentuknya pun sudah mengecil Pak. Jangan kaget Pak. Beberapa waktu lalu saya habis ngisi pengajian beli gorengan 10.000 dapatnya cuma segini Pak. Mohon izin 10.000 segini Pak. Saya bingung. Saya tanya, Bang, kok sekarang bentuknya makin kerucut ya, makin kecil. Aduh Mas, gimana ya kalau saya bikinnya gorengannya besar? Tahu sendiri Mas, minyak gorengnya susah sekarang. Tuh. Kelangkaannya sampai menjadi musibah untuk umat. Akhirnya apa? Kita sekarang merasa kelangkaan ini menjadi sesuatu yang cukup mengagetkan ya Pak DKM ya. Khususnya bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Dan ini seringkali menjadi persiapan menyambut bulan Ramadan. Biasanya warga masyarakat kita disibukkan bukan untuk persiapan ruh, betul ya? Tapi persiapan lahiriah. Persiapan belanja kulkas, kita lihat nih persediaan sembako apakah sudah terisi atau belum. Ini biasanya nih masyarakat kita. Persiapan selanjutnya, apakah kita memiliki persiapan beras, kemudian makanan pokok untuk kita simpan selama bulan Ramadan. Persiapan yang lain biasanya kita mempersiapkan daripada membersihkan tempat-tempat rumah kita masing-masing, betul ya Pak? Biasanya suka ada kerja bakti ya Pak Ustadz ya. Kerja bakti di masjid, kerja bakti di rumah-rumah begitu. Menyambut bulan suci Ramadan. Tetapi kita lupa jamaah sekalian, persiapan ruh yang belum kita siapkan sampai hari ini. Sekarang kita tanya dalam diri kita masing-masing. Kira-kira kita sudah siap belum diperintah oleh Allah berpuasa selama 30 hari penuh? Ayo. Ini kita bertanya kepada diri kita sendiri. 30 hari puasa, tidak boleh bolong terkecuali sakit uzur syar'i. Sanggup tidak ya? Kita harus merenung. Saya harus sanggup bagaimanapun perintah Allah selama bulan Ramadan, saya insya Allah sanggup. Ruh yang kedua adalah persiapan hati kita untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan gembira, tidak boleh merasa terbebani dengan perintah-perintah Allah di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya perintah ibadah di bulan Ramadan itu lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain Pak. Contoh, perintah zakat fitrah. Ya Allah, zakat fitrah cuma 3,5 liter. Susahnya minta ampun. Ada aja Pak, mohon maaf hari ini. Ya mungkin ya kita tengok tetangga kita, kanan kiri kita, tetangga jauh kita. Memberikan beras 3,5 liter atau 3 liter atau 4 liter atau memberikan sedekah uangnya untuk di bulan Ramadan, begitu beratnya Pak. Merasa bahwa apa yang dikeluarkan itu hilang begitu ya. Saya mengeluarkan 100.000 tapi tidak kembali 1 juta. Bagaimana ini Pak Ustadz? Bagaimana ceritanya? Kita mengeluarkan 100.000 minta kepada Allah 1 juta dan minta hari itu juga Allah kasih. Itu sama seperti kita memaksa Khalik yang menciptakan kita bahwa hari itu kita harus mendapatkan pahala atas amalan yang kita lakukan di hari itu. Kita tidak boleh jamaah sekalian. Biarkanlah hati ini berbicara, biarkanlah langkah ini berjalan.
Biarkanlah anggota tubuh ini beramal di bulan Ramadan tanpa harus ada paksaan dari siapapun. Karena sesungguhnya ketika di bulan Ramadan ini kita meniatkan niat kita, hati kita, langkah kita benar-benar untuk melaksanakan sepenuhnya nawaitu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita untuk Allah, sedekah kita untuk Allah, ngaji kita, tadarus kita untuk Allah, sholat tarawih kita untuk Allah. Jangan lupa, sholat tarawih itu sunnah muakkad, bukan fardu ain. Kalau sholat tarawihnya rajin, sholat isyanya sering bolong, bagaimana ini? Nah, sholat tarawihnya di nomor 2 kan, utamakan sholat wajibnya dulu, sholat isya sudah terlaksana, baru kemudian sholat tarawih dan witir. Jangan terbalik ya jamaah sekalian. Selanjutnya yang terakhir adalah persiapan ruh ketika kita diperintahkan untuk berpuasa, menahan hawa nafsu, syahwat dan segala apapun yang menjadi godaan kita di siang hari. Ya. Karena sesungguhnya amalan puasa adalah satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala saja yang akan memberikan balasannya. Qala Allahu azza wa jalla illas shaim fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, sesungguhnya puasa itu adalah amalan untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya apa? Puasa ini tidak diketahui oleh manusia, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Salat bisa dilihat, sedekah bisa dilihat, haji, umroh, zakat bisa dilihat. Namun puasa tidak ada makhluknya yang bisa melihat. Namun hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang langsung memberikan pahala ganjaran kepada orang-orang yang berpuasa dengan niat yang lurus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil kiram, jamaah yang berbahagia, di antara amalan-amalan di bulan Ramadan yang seringkali baik itu tarawih, buka puasa, sholat berjamaah, membaca Quran, kemudian bersedekah, ternyata seringkali yang membuat kita berat dan banyak sekali merasakan godaan begitu besar adalah puasa. Betul ya Pak ya? Kalau sholat tarawih seringkali bisa kita rapel. Maksudnya bukan rapel di rapel hari berikutnya. Bisa kita laksanakan di malam jam 11 atau di jam setengah 12. Tetapi kalau puasa ini tidak bisa Pak. Jadi puasa mau tidak mau kita sahur berarti di antara jam 3 sampai jam 4, kemudian berbuka puasa ketika matahari terbenam, baru kemudian azan kita berbuka, seperti itu. Artinya apa? Puasa ini seringkali membuat kita godaannya terlalu berat gitu ya. Ada aja godaannya. Baik itu godaan dari diri kita tidak bisa menahan lapar, haus, kita tidak bisa menahan itu gitu ya. Kemudian godaan dari sekitar kita. Tetangga, beda akidah, makan di depan kita, Pak. Terus kemudian mancing-mancing kita kan seringkali gitu ya, Pak. Tetangga kadang nih. Lagi puasa ya, Pak? Iya, kalau tetangga kita memahami kita. Kalau tetangga kita qadarullah istilahnya sengaja memancing kita untuk berbuka. Akhirnya apa? Kita yang merasakan rugi dan kita merasakan kecolongan. Hari itu kita tidak berpuasa karena istilahnya itu tergoda dengan apa yang dilakukan oleh tetangga kita. Makanya kenapa salah satu adab dalam bertetangga adalah khususnya di bulan Ramadan, ketika kita tidak puasa, sedang sakit, upayakan kalau kita makan atau minum itu jangan sampai terlihat dan tercium baunya oleh tetangga kita. Gimana caranya? Ya silahkan. Misalnya makan dengan suara yang hening gitu ya. Jangan makan langsung aja gitu ya. Atau misalkan sengaja memperlihatkan langsung gitu ya di depan orang. Ini saya lagi nggak puasa nih gitu misalkan ya. Tidak boleh. Tetapi kita harus menjaga hati dan menjaga rasa saudara kita agar tidak terpengaruh dan tergoda dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatil kiram, jamaah yang berbahagia, itulah sedikit daripada persiapan menyambut bulan suci Ramadan yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan menjumpai kita, dan apa saja kiranya bekal yang harus kita persiapkan, karena bagaimanapun bulan Ramadan ini
adalah bulan yang spesial, di mana ketika orang mendapati bulan Ramadan, kemudian dia tidak bisa berpuasa selama 1 bulan penuh, tidak bisa menjaga hatinya, hawa nafsunya, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rugilah, celakalah orang-orang yang mendapati Ramadan itu tidak bisa menjaga puasanya dan tidak bisa menjaga hawa nafsunya. Dan beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjaga hatinya dan dirinya dari hawa nafsu, sehingga melalui bulan Ramadan ini dengan ibadah puasa yang penuh, sholat tarawihnya pun rajin, tadarus khatamannya 1 kali dalam sebulan, alhamdulillah, dan sedekahnya pun lancar. Mudah-mudahan kita bisa melalui bulan Ramadan nanti, yang mudah-mudahan kita tidak tahu apakah umur kita sampai di tanggal 2 April nanti, kita tidak tahu. Mudah-mudahan usia kita sampai, Pak, amin. Dan ketika kita sampai usia kita ke tanggal 2 April nanti, mudah-mudahan itu menjadi bulan Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya, apalagi kita sampai menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang biasa aja, atau Ramadan yang tidak ada kesannya begitu ya. Kita harus ramaikan, syiarkan, semarakkan Ramadan ini dengan kegiatan ibadah dan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Ya rabbal alamin. Baik ikhwah fillah, marilah kita tutup kajian malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.